Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat membangun desa, salam Merdesa. Kembali berjumpa dengan channel Merdesa, channel yang khusus bicara tentang desa, tentu dengan segala dinamikanya. Rekan Merdesa dimanapun Anda berada, tentu kita belum lupa dengan rangkaian aksi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa pada tanggal 17 Januari 2023, lalu dilanjut dengan aksi serupa oleh perangkat desa seluruh Indonesia pada tanggal 25 Januari 2023. Kini sudah seminggu lebih aksi mereka terlewat. Banyak pemberitaan, banyak juga komentar. Tak sedikit yang mendukung aksi mereka, berkomitmen untuk membahas lebih lanjut. Khususnya ini disampaikan oleh beberapa anggota DPR yang ada di Komisi 2 DPR RI, juga beberapa anggota Badan Legislatif DPR RI. Pengamat, komentator juga silih berganti mengutarakan buah pemikiran mereka. Ada yang pro dan ada yang kontra. Demikian juga masyarakat. Ada yang mengutarakan kesetujuannya, namun tak sedikit pula yang menyampaikan ketidaksetujuannya. Nah, yang menjadi masalah sekarang sebenarnya sejauh mana progres daripada tuntutan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan juga Badan Legislatif DPR RI dan Komisi 2 DPR RI. Mari coba kita analisa. Secara singkat, mungkin kita akan coba menganalisa dari dua kejadian atau dari dua kenyataan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Bahwa yang pertama, Badan Legislatif DPR RI, Komisi 2 DPR RI, secara spesifik anggota DPR RI, baru sampai pada tataran menyampaikan persetujuan mereka, menyampaikan komitmen mereka, menyampaikan dukungan mereka untuk membawa tuntutan ini ke proses lebih lanjut. Tapi ingat, masih dalam tataran lisan. Belum secara resmi dituangkan dalam dokumen, dalam surat keputusan, atau paling tidak press release atau rilis di website resmi terkait. Katakanlah website DPR MPR RI. Tim Merdesa mencoba untuk menggali informasi ini dengan lebih detail. Pemirsa ataupun rekan Merdesa juga bisa bersama-sama untuk melihat secara langsung di website DPR MPR RI. Sekitar 2 jam yang lalu,
tim Merdesa berupaya untuk melakukan pencarian di website DPR MPR RI, lalu diklik di tombol legislasi, maka akan muncul pilihan prolegnas 2020 sampai 2024 sesuai masa jabatan daripada DPR untuk masa jabatan yang sekarang. Lalu ada prolegnas prioritas. Merdesa mengklik prolegnas prioritas. Lalu muncul sederetan usulan-usulan akan undang-undang baru yang akan dibahas, juga usulan revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Di website resmi ada sekitar 39 usulan. Namun tidak satu pun usulan tentang revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdaftar. Semakin penasaran, Merdesa lalu coba untuk menggali data lebih dalam, maka Merdesa mengklik prolegnas 2020 hingga 2024. Lalu muncullah sekitar 200-an lebih usulan-usulan, dari usulan pembuatan undang-undang baru hingga usulan-usulan revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Nah, baru ketika Merdesa mengklik pada bagian daftar prolegnas 2020 hingga 2024, akan muncul usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan ternyata usulannya sudah sangat lama diusulkan oleh Badan Perwakilan Daerah BPD sejak tahun 2019. Lalu semakin dalam kita klik daftar tersebut. Ternyata prosesnya belum dimulai sama sekali. Usulan masih berupa sekedar usulan. Karena di bagian halaman ini dapat kita lihat sejauh mana proses daripada pengusulan ditindaklanjuti oleh Badan Legislatif DPR RI. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa usulan yang disampaikan oleh dua aksi besar karena berhasil melumpuhkan Jakarta di kawasan Senayan, di kawasan DPR RI, ternyata masih sekedar hanya diterima, belum dituangkan dalam daftar prolegnas prioritas 2023. Bisa kita bayangkan, usulan yang dari 2019 diusulkan oleh rekan mereka sendiri yang masih dalam satu kantor, yaitu DPR MPR RI, itu saja masih menggantung. Apalagi baru diusulkan kemarin. Silahkan rekan-rekan Merdesa menyimpulkan sendiri. Lalu analisa yang kedua, tentang munculnya BOP 3% dari dana desa untuk operasional kepala desa. Ini merupakan angin segar untuk
kepala desa di seluruh Indonesia bahwa dana desa yang awalnya tidak bisa diotak-atik sama sekali untuk operasional kepala desa oleh pemerintah diputuskan 3%-nya bisa digunakan untuk itu. Adapun penggunaannya ada peraturan sendiri dari Kementerian Desa PDTT yang itu menjadi acuan daripada penggunaan BOP 3% dari dana desa. Kalau kita kaji lebih dalam, diputuskannya BOP 3% ini ternyata juga memakan waktu yang cukup panjang. BOP 3% ini adalah usulan dari tahun 2019 yang diusulkan oleh kepala desa pada acara Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa yang diadakan di Istora Senayan. Kalau tidak salah, pada tanggal 10 April 2019. Maka hanya sekedar untuk BOP saja butuh waktu sekitar 4 tahun. Sebuah kebijakan yang tidak memerlukan persetujuan daripada lembaga lain. Hanya cukup pemerintah saja yang menentukan. Pemerintah saja yang mengambil kebijakan, butuh waktu 4 tahun. Apalagi ini harus melibatkan 2 lembaga negara. Pemerintah dengan DPR. Maka jalan menuju tercapainya usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih sangat berliku. Lain kecuali telah muncul di daftar prolegnas prioritas DPR RI, entah nomor berapa, yang terpenting sudah muncul di situ, maka ada jaminan bahwa itu memang akan dibahas oleh DPR RI di tahun 2023. Maka kepada rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan perangkat desa, ini harusnya menjadi kajian tersendiri agar Anda semua tidak larut dalam euforia kegembiraan bahwa Anda sudah dijanjikan akan dibahas, dijanjikan akan ditindaklanjuti, tapi hanya sekedar masih dalam ucapan, masih dalam kebijakan lisan, belum merupakan kebijakan tertulis yang bisa dituntut kapan tindak lanjutnya, yang bisa diawasi bagaimana perkembangan prosesnya. Akan tetapi jangan sampai hal ini melemahkan semangat rekan-rekan kepala desa, semangat perangkat desa dalam mengabdikan dirinya melayani masyarakat. Tetap sesuai dengan tupoksi masing-masing, yaitu menjalankan pemerintahan desa, melayani masyarakat sesuai tupoksi masing-masing. Cukup percayakan kepada perwakilan Anda, pengurus daripada organisasi masing-masing, untuk mengawal hal ini, untuk memastikan bahwa usulan Anda di aksi pada tanggal 17 Januari 2023
di aksi Anda pada tanggal 25 Januari 2023 benar-benar ditindaklanjuti. Apabila ada manfaat atas video ini, silahkan like, share, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa untuk tulis komentar Anda untuk membangun diskusi sehat, diskusi positif untuk kemajuan desa kita tercinta. Tetap semangat untuk membangun desa. Salam Merdesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.